Di sini gue mau cerita ya. Gue kan di Malaysia ini udah berbulan-bulan. Terus gue mengamati kehidupan orang-orang Malaysia. Dan ada banyak hal yang gue respect dari mereka. Ada banyak hal juga yang gue nggak respect dari mereka. Itu saya minta maaf tau. Mana ada Malaysia macam ni. Awak sekali main kat luar, nanti awak tahu main kat luar tuh macam mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat malam dan selamat beristirahat. Di video kali ini ada salah satu sahabat kita daripada Indonesia yang bekerja dan tinggal di Malaysia. Dan beliau adalah seorang kakak cantik, memberikan hal yang mengejutkan, memberikan komentar. Lah seperti itu ya, memberikan komentar hal yang mengejutkan tentang sebuah negara Malaysia. Dan ini menurut pengalaman beliau ketika tinggal dan bekerja di Malaysia. Beliau ini menceritakan mungkin hal biasa di Indonesia, tapi kalau di Malaysia ini benar-benar tidak diperbolehkan. Seperti apa videonya? Yuk kita simak bersama-sama. Oh iya, buat sahabat-sahabatku semua, video ini bukan tentang perbandingan mana yang lebih baik dan mana yang lebih bagus. Tapi kakak ini menceritakan pengalaman pribadinya. Kalau ada hal yang positif wajib kita contoh, tak perlu kita gengsi. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Di sini gue mau cerita ya. Gue kan di Malaysia ini udah berbulan-bulan. Terus gue mengamati kehidupan orang-orang Malaysia. Dan ada banyak hal yang gue respect dari mereka. Ada banyak hal juga yang gue nggak respect dari mereka. Itu normal ya. Karena semua orang itu pasti punya kesalahan. Dan negara itu semuanya tidak sama. Dan dari pandangan kita di luar, negara ini sangat baik, ramah, dan segala macam. Tapi ketika kita udah masuk ke dalam negara itu sendiri, kita pasti tahu kalau misalnya ada hal yang kita tidak suka dan ada hal yang kita sangat suka dalam hal itu kan. Nah, sama juga kayak di sini. Jadi yang di sini gue ambil, gue respectnya, bukan yang tidak sukanya, karena itu normal menurut gue. Yang pertama, yang gue respect, yang pertama yaitu sekecil apapun anak-anak di sini, mereka itu tahu gitu kalau buang sampah itu memang ke tempat sampahnya gitu kan. Mereka sediakan tempat sampah di depan rumah mereka, di balik pagar gitu, untuk semua orang bisa buang sampah tersebut ke sana. Dan tempat sampah itu bersih. Mereka menyediakan tempat sampah yang bersih dan bagus gitu. Dan semua rumah tempat sampahnya sama. Dan mungkin itu adalah ketetapan daripada kerajaannya dia gitu kan. Terus yang kedua, lelaki dengan perempuan itu tidak boleh bersentuhan. Selain muhrim ya, kalau tidak muhrim itu tidak boleh bersentuhan. Sekeji dan sejahat apapun orang tuh, dia paham kalau lelaki dan perempuan itu tidak boleh disentuh. Contoh kecilnya, gue kasir dan gue ngebaliin kembalian orang gitu kan. Dan itu tidak gue kasih langsung ke tangannya, melainkan gue taruh di atas meja, pas itu dia ambil sendiri. Terus yang ketiga, gue respect sama orang Malaysia. Yang ketiganya itu orang tua. Gue di sini kerja macam-macam. Terkadang gue kerja jadi kasir, terkadang gue kerja jadi waiters, terkadang gue kerja jadi tukang masak. Yang gue respect itu orang tua sekalipun dia paham. Ketika mereka belanja, dan gue sebagai kasir sekarang nih, ketika mereka belanja, mereka paham kalau misalnya plastik itu tidak terlalu digunakan untuk di rumah, maka mereka tidak terlalu akan ambil. Contohnya, dia beli barang nih 3 jenis gitu. Istilahnya kita perlu gitu untuk kasih dia plastik gitu kan. Terus gue bilang, mau plastik nggak? Dia selalu jawab nggak usah, karena mereka masih bisa mengcover dengan tangan mereka sendiri gitu kan. Terus mereka nggak perlu ambil itu. Nanti gue bakalan bikin video tentang itu. Dan kemudian yang keempat yaitu mereka tidak pernah dan tidak boleh untuk berduaan dengan lawan jenis kan. Meskipun itu dalam perjalanan yang sejangkal pun. Itu kan gue pergi ke pasar sebentar aja gitu, numpang dong gitu kak, itu nggak boleh, mesti ada orang lain lagi di dalam itu. Dan itu jadi bahan yang sangat sensitif. Dan gue pernah dengar cerita dari teman gue, dia pacaran sih kan, belum menikah, masih pacaran mereka kan. Terus si cowoknya ini kecelakaan, dan ceweknya ini nggak tahu mau pergi ke hospital itu sama siapa. Dan kemudian teman cowoknya ini nganterin gitu kan. Terus dia minta maaf, aku minta maaf tahu, karena aku nganterin awak tapi tak ada kawan saya. Nah, macam tuh. Jadi mereka tuh merasa bersalah ketika mereka melanggar sesuatu etika yang menurut kita itu normal gitu kan. Saya pun juga tinggal di Malaysia. Dan memang apa yang dikatakan oleh mbaknya itu
memang benar-benar sesuai fakta dan kenyataan sahabatku semua. Bab hal tentang kebersihan di Malaysia benar-benar sangat diutamakan. Bahkan rumah-rumah kampung yang berada di pedalaman, setiap rumahnya itu ada tong sampahnya. Dan itu sudah disediakan oleh pihak daripada kerajaan Malaysia ya, atau pemerintah Malaysia. Dan setiap paginya akan ada lori yang mengambil sampah-sampah tersebut. Ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau di kampung kita kan nggak ada hal seperti itu, ya kan? Harusnya di kampung-kampung yang ada di Indonesia harus seperti itu. Kalau bisa, setiap rumah dikasih tong sampah. Dan sebagai masyarakat, hendaknya kita juga harus punya kesadaran tinggi ya, pentingnya menjaga kebersihan. Jadi bukan hanya mengandalkan daripada pihak pemerintah saja untuk bisa menangani bab persoalan sampah. Apalagi kalau di kota-kota besar, banyak sekali sungai-sungai yang tersumbat akibat sampah. Kalau di desa mungkin tidak begitu teruk ya, tapi kalau di perkotaan itu nampaknya sangat teruk pasal bab sampah. Satu, membuang sampah sembarangan karena masyarakatnya sendiri ya kurang kesadaran dalam hal bab kebersihan. Dan mudah-mudahan dengan adanya video ini kita juga bisa belajar dari negara tetangga yang dimana negara tetangga tersebut sangat menerapkan aturan bab soal kebersihan sampah. Bukan hanya bab soal kebersihan sampah saja ya, di Malaysia memang tidak boleh saling bersalaman antara laki-laki dan perempuan kalau bukan muhrimnya. Dari sejak kecil, masyarakat di Malaysia sejak dinilah sudah diajarkan untuk disiplin, benar-benar disiplin dalam bab hal kebersihan. Dan kira-kira culture shock apa lagi kakak daripada Indonesia atau mbaknya daripada Indonesia ketika tinggal dan bekerja di Malaysia? Yuk kita simak video berikutnya. Mana ada Malaysia macam ni? Awak sekali main kat luar, nanti awak tahu main kat luar tu macam mana. Oke, itu komen dari video gue yang sebelumnya, yang menceritakan bahwasannya gue respect sama orang Malaysia, kan? Nah, di sini gue bilang sama lu semua bahwasannya gue tuh respect sama orang Malaysia. Karena apa? Karena semua yang gue pandang, dan ketika gue memandang yang buruk, gue cukup menyimpannya saja. Kenapa? Karena ketika gue sebarluaskan, sama saja gue tengah memburuk-burukkan negara orang Betul, lain. Kak. Padahal di sini gue belajar, bukan gue mencari keburukan orang lain, bukan mencari keburukan suatu negara begitu. Karena negara gue sendiri untuk setakat buang sampah itu sangat sulit untuk ditertibkan. Betul banget. Nah, di sini gue secara mudah melihat bahwasannya negara ini sangat tertib untuk tentang sampah. Di depan rumah mereka saja, semua rumah tong sampahnya sama gitu loh. Kalau abangnya bilang main dekat luar, oke, saya tahu keburukan apa yang ada di dalam sini. Tidak ada ruang sebenarnya untuk saya membuka aib negara orang lain. Nah, di sini gue bukan semata-mata untuk mencari rezeki saja, tapi gue mencari kebaikan di dalamnya gitu. Jadi untuk abangnya, mohon maaf kalau abang orang Malaysia, minta maaf saya ya, sebabkan saya tidak mau membongkar apapun yang ada dalam negara abang ini, sebab kebaikan yang saya dapat cukup untuk saya sebarkan, dan sedangkan keburukan yang saya terima saya simpan saja sendiri. Karena kalau saya bahas tentang keburukan negara abang sendiri, itu tidak cukup untuk video saya yang beberapa menit ini. Karena keburukan itu pasti ada di suatu negara manapun. Kebaikan dan keburukan itu pasti ada. Masya Allah, luar biasa jawaban dari salah satu kakak daripada Indonesia ketika bekerja dan tinggal di Malaysia, bahwa beliau bukan hanya sekedar mencari rezeki saja, tapi beliau juga ingin belajar dari sebuah negara Malaysia tentang hal yang baik. Masya Allah, terbaik kak. Saya pun juga sama, niat saya juga seperti apa yang diungkapkan oleh kakaknya. Saya tinggal di Malaysia, saya bekerja di Malaysia. Saya bekerja di Malaysia, tentunya saya melihat berbagai macam-macam yang terjadi. Tapi bagi saya, hal yang baik akan saya sebarluaskan. Hal yang buruk cukup saya simpan di dalam diri saya sendiri, dan itu tidak perlu diungkapkan. Karena mengungkapkan sebuah keburukan juga tidak akan bermanfaat terhadap diri kita. Alangkah baiknya kalau kita menyebarkan hal kebaikan. Tapi
di dalam video kakaknya yang terakhir malah dia meminta maaf kepada sahabat-sahabat daripada Malaysia. Kok bisa ini? Menyebarkan hal baik kemudian meminta maaf. Daripada penasaran, langsung kita simak video berikutnya. Saya minta maaf tahu, saya tak ada maksud untuk menyamakan muka saya daripada Allah. Sebab saya tak tahu Allah itu siapa. Sebab ni saya orang luar, bukan orang kat sini kan. Hai korang. Salam. Perkenalkan nama saya Reno Elma Julita. Biasa orang selalu panggil saya Ren je. Dia senang. Sekarang ni rasa dalam hati saya rasa sedih, rasa tak percaya. Kenapa Kak sedih? Tak tahu nak cakap apa. Sebab kenapa? Ramai dalam video saya sebelum ni cakap bahawasanya muka saya ni serupa daripada arwah artis Malaysia yang bernama Siti Sarah. Tapi yang saya rasa tak ada yang nampak serupa pun daripada muka saya ni. Tetapi saya rasa ni saya merasa saya nak salam takziah daripada, sebab sebelum ni saya memang tak tahu beliau ni siapa. Sebab ramai orang cakap macam Siti Sarah. Yang tu saya searching, saya cari tahu siapa sebetulnya orang ni, siapa orang ni yang cakap muka saya ni serupa dengan beliau. Tak tahu dia adalah orang yang mulia. Semasa hidup dia suka bersedekah macam tu kan. Masya Allah. Dan sekarang ni terima kasih tahu korang telah ada dalam video saya. Korang ramai cakap macam tu daripada saya. Lepas tu saya tak tahu muka saya ni serupa ke dengan beliau atau tak. Tapi yang macam ni sekarang ni, yang saya rasa saya sedih tau. Sebab apa? Beliau dah tak ada, tapi korang masih ingatkan beliau lagi. Korang masih berkirim doa kepada beliau lagi macam tu. Lepas tu time mula saya baca korang yang cakap saya serupa dengan pada beliau, saya seru badan sini merasa berinding. Rasa saya, asal orang ni tahu muka saya macam beliau. Tapi macam mana saya tak rasa muka saya ni macam beliau. Tapi saya tak perasan muka saya macam beliau. Tapi macam mana orang ni boleh tahu kalau saya ni macam beliau. Sampai orang tu banyak kirim doa daripada beliau. Maknanya Masya saya Allah. rasa dalam hati saya, memanglah arwah ni masa dia ada, memang dia betul-betul orang baik. Kalau korang rasa saya serupa daripada beliau, terima kasih. Semua berdoa semoga beliau sekarang ni ada di tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Itu je. Saya minta maaf tahu, saya tak ada maksud untuk menyamakan muka saya daripada Allah. Sebab saya tak tahu Allah itu siapa. Sebab ni saya orang luar, bukan orang kat sini kan. Jadi kalau orang ramai cakap saya mirip dengan beliau, alhamdulillah. Mana korang boleh tengok dia masih hidup lagi dengan muka saya yang ada sekarang ni. Dan ternyata mbaknya ini meminta maaf bukan bab soal dia menceritakan tentang hal yang terjadi di Malaysia, tapi beliau ini sebab dan merasa kagum, terharu, sehingga beliau sampai sangat bersedih karena wajah beliau disamakan para sahabat-sahabat daripada Malaysia yang berkomentar, katanya mirip arwah artis daripada Malaysia Siti Sarah. Masya Allah. Dan semasa hidupnya arwah beliau artis daripada Malaysia Siti Sarah ini ternyata orang yang sangat baik, suka bersedekah. Dari video ini kita bisa belajar bahwa orang yang baik walaupun sudah meninggal, tapi jasa kebaikan beliau akan selalu dikenang. Cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan hiburan dan informasi buat sahabatku semua. Dan kiranya sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.